Amerika Serikat hari ini dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer paling besar di dunia. Anggaran militernya tertinggi, teknologinya paling maju, pengaruhnya terasa sampai ke seluruh penjuru bumi. Tapi, pertanyaannya, apakah Amerika adalah yang pertama? Sebelum Amerika berdiri, sebelum bendera itu berkibar di seluruh dunia, sudah ada negara dan kekaisaran lain yang jauh lebih ditakuti, yang menaklukkan benua, menguasai lautan, dan membuat dunia tunduk dengan kekuatan militer mereka. Dari kerajaan yang menguasai seluruh Mediterania, pasukan berkuda yang menaklukkan setengah dunia dalam satu generasi, hingga imperium yang mengendalikan jalur laut dan perdagangan global. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah adidaya militer dunia, dimulai dari yang paling modern, lalu mundur ke masa lalu untuk melihat siapa saja penguasa dunia sebelum Amerika Serikat. Dan satu hal yang pasti, setiap adidaya selalu merasa mereka adalah puncak sejarah. Sebelum kita mulai, pastikan kamu klik like dan subscribe channel ini, karena kita akan membahas sejarah bukan sebagai hafalan, tapi sebagai cerita tentang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu selalu berganti. Sekarang, mari kita mulai perjalanannya. Amerika Serikat, adidaya militer modern. Amerika Serikat bukan adidaya militer karena menaklukkan dunia dengan penjajahan langsung. Amerika menjadi adidaya karena tidak ada kekuatan militer lain yang mampu menandingi jangkauannya secara global. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika muncul sebagai kekuatan dominan. Bukan hanya menang perang, tetapi juga menentukan bagaimana dunia pasca perang dibentuk. Amerika adalah satu-satunya negara dalam sejarah yang mampu mengerahkan kekuatan militernya di hampir seluruh wilayah dunia secara bersamaan. Dengan ratusan pangkalan militer di luar negeri, Amerika tidak perlu menunggu ancaman datang. Mereka sudah berada di dekat titik konflik. Di laut, armada kapal induk Amerika menguasai Samudra Atlantik dan Pasifik. Di udara, mereka mendominasi teknologi tempur dan pengintaian. Dan di darat, mereka memiliki kemampuan logistik yang memungkinkan pasukan bergerak lintas benua dalam waktu singkat. Amerika juga menciptakan bentuk kekuasaan militer yang baru. Bukan sekedar menaklukkan wilayah, tetapi mengendalikan aliansi. Melalui NATO dan berbagai perjanjian militer, Amerika membangun sistem di mana kekuatan militernya menjadi tulang punggung keamanan global. Puncak simbol kekuatan ini terlihat pada tahun 1945, ketika Amerika menjadi satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dalam perang. Sejak saat itu, keseimbangan kekuatan dunia berubah selamanya. Namun, yang membuat Amerika berbeda dari para adidaya sebelumnya bukan hanya kekuatannya, melainkan caranya bertahan. Amerika belajar dari sejarah, dari imperium yang runtuh karena terlalu luas, dari kekaisaran yang bangkrut karena perang tanpa henti. Amerika tidak menguasai dunia dengan bendera, tetapi dengan pengaruh. Dan justru karena itulah, Amerika menjadi titik awal pembahasan kita. Karena sebelum kekuatan global seperti ini pernah ada, dunia sudah lebih dulu mengenal adidaya militer lain, yang pada masanya juga merasa tak tergantikan. Britania Raya, penguasa lautan dunia. Sebelum Amerika Serikat menguasai dunia dengan jaringan pangkalan militer, ada satu kekuatan yang lebih dulu memahami satu hal penting. Siapa yang menguasai laut, menguasai dunia. Britania Raya tidak membangun kekuasaannya dari daratan luas, melainkan dari lautan. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, Britania Raya memiliki angkatan laut terkuat di dunia. Royal Navy bukan hanya armada perang, tetapi alat kontrol global. Dengan menguasai jalur laut utama, Inggris mampu mengendalikan perdagangan, memutus suplai musuh, dan menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah ribuan kilometer. Prestasi terbesarnya bukan satu penaklukan, melainkan sebuah sistem kekuasaan global. Britania Raya membangun imperium terbesar sepanjang sejarah manusia. Wilayahnya membentang dari India, Afrika, Timur Tengah, hingga Karibia dan Oseania. India menjadi permata mahkota imperium, sumber ekonomi, dan bukti bahwa kekuatan militer Inggris
mampu mengendalikan wilayah yang sangat jauh dari tanah asalnya. Di laut, Inggris menyingkirkan armada Spanyol, mengalahkan Prancis, dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan lain yang mampu menantang dominasi maritim mereka. Selama lebih dari 1 abad, tidak ada perang besar di Eropa yang tidak melibatkan atau dipengaruhi oleh Inggris. Namun, kekuatan ini memiliki harga. 2 perang dunia menguras sumber daya, tenaga manusia, dan ekonomi Britania Raya. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris menang, tetapi tidak lagi mampu mempertahankan imperiumnya. Satu persatu koloni dilepas, dan untuk pertama kalinya, Britania Raya tidak lagi menjadi pusat kekuatan militer dunia. Tongkat estafet itu kemudian berpindah kepada sekutunya, Amerika Serikat. Dan di titik inilah, kita melihat pola sejarah mulai terbentuk. Setiap adidaya selalu digantikan oleh kekuatan yang belajar dari pendahulunya. Namun, sebelum Inggris menguasai lautan, Eropa pernah dikuasai oleh satu kekuatan darat yang hampir menaklukkan seluruh benua dalam waktu yang sangat singkat. Dan itulah Prancis, di bawah satu nama, Napoleon Bonaparte. Prancis, adidaya darat Eropa. Ketika Britania Raya menguasai lautan, Eropa daratan berada di bawah bayang-bayang satu kekuatan militer lain. Prancis, di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Dalam waktu yang sangat singkat, Prancis membangun tentara darat paling efektif di dunia pada masanya. Prestasi terbesar Napoleon bukan sekedar memenangkan perang, melainkan menaklukkan hampir seluruh Eropa kontinental. Prancis mengalahkan Austria, menundukkan Prusia, menghancurkan koalisi demi koalisi yang dibentuk untuk menghentikannya. Wilayah di Italia, Belanda, Jerman, dan Polandia jatuh di bawah kendali langsung atau menjadi negara boneka Prancis. Untuk pertama kalinya sejak Kekaisaran Romawi, satu kekuatan hampir menyatukan Eropa melalui kekuatan militer. Napoleon memperkenalkan revolusi dalam cara berperang. Wajib militer massal, organisasi korps, dan mobilitas pasukan yang tinggi membuat tentara Prancis selalu selangkah lebih cepat dari musuhnya. Di medan perang, Prancis tidak selalu memiliki jumlah terbesar, tetapi hampir selalu memiliki strategi terbaik. Namun kekuatan darat memiliki batas. Inggris menutup lautan, perang terus berlanjut tanpa jeda, dan Prancis mulai berperang di terlalu banyak front. Puncak kejatuhan terjadi ketika Napoleon membawa pasukannya ke Rusia. Bukan karena satu pertempuran besar, melainkan karena jarak, cuaca, dan logistik yang menghancurkan pasukan Prancis. Pada akhirnya, Napoleon dikalahkan bukan oleh satu negara, tetapi oleh seluruh Eropa yang bersatu. Prancis membuktikan satu hal penting dalam sejarah militer, bahwa kekuatan darat mampu mengguncang dunia. Namun sebelum Prancis dan sebelum Inggris, sudah ada satu kekuatan lain yang menaklukkan dunia, bukan hanya benua. Sebuah imperium yang menjadi superpower global pertama dalam sejarah. Dan itulah Spanyol. Superpower global pertama yang lebih dulu membuktikan bahwa dunia bisa ditaklukkan lintas samudra. Pada abad ke-16, Spanyol muncul sebagai superpower global pertama dalam sejarah manusia. Prestasi terbesarnya bukan sekadar memenangkan perang, melainkan menaklukkan dunia yang bahkan belum dikenal oleh Eropa. Dalam waktu singkat, Spanyol menumbangkan 2 kekaisaran besar di dunia baru, Aztec di Meksiko dan Inca di Amerika Selatan. Wilayah yang dikuasai Spanyol membentang dari Amerika Latin hingga Filipina di Asia. Untuk pertama kalinya, satu kekuatan menguasai wilayah di hampir seluruh belahan dunia. Armada Laut Spanyol menghubungkan Eropa, Amerika, dan Asia, menciptakan jalur perdagangan global yang belum pernah ada sebelumnya. Emas dan perak mengalir ke Spanyol dalam jumlah yang belum pernah terlihat dalam sejarah. Kekayaan ini menjadikan Spanyol negara paling berpengaruh di Eropa selama lebih dari 1 abad. Namun, kejayaan Spanyol dibangun di atas satu fondasi rapuh. Kekayaan yang melimpah tidak diimbangi dengan inovasi militer dan ekonomi. Spanyol terlalu bergantung pada emas, sementara negara lain mulai membangun angkatan laut, industri, dan sistem keuangan yang lebih modern. Kekalahan armada Spanyol dan perang yang terus-menerus perlahan menggerogoti kekuatan militernya.
Imperium yang begitu luas menjadi sulit dipertahankan. Spanyol mengajarkan satu pelajaran penting dalam sejarah kekuatan militer. Menaklukkan wilayah adalah satu hal. Mempertahankannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Namun, sebelum Spanyol menguasai lautan dan benua, ada satu kekuatan lain yang menaklukkan dunia tanpa kapal, tanpa senjata api, dan tanpa benteng batu. Sebuah kekaisaran yang bergerak cepat dan menghancurkan kerajaan besar dalam hitungan tahun. Dan itulah Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol, mesin penaklukan tercepat. Jika Spanyol menaklukkan dunia dengan kapal, Kekaisaran Mongol melakukannya dengan kuda. Pada awal abad ke-13, dari padang rumput Asia Tengah, muncul kekuatan militer yang mengubah peta dunia dalam waktu yang sangat singkat. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan, Mongol membangun kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah manusia. Prestasi mereka luar biasa. Dalam satu generasi, Mongol menaklukkan Cina bagian utara, Asia Tengah, Persia, hingga Rusia. Kerajaan-kerajaan besar runtuh bukan dalam puluhan tahun, tetapi dalam hitungan bulan. Kekuatan Mongol bukan terletak pada teknologi canggih, melainkan pada kecepatan, disiplin, dan taktik. Pasukan berkuda Mongol bergerak jauh lebih cepat dibanding tentara manapun pada masanya. Mereka menyerang sebelum musuh siap dan menghilang sebelum bisa dibalas. Teror menjadi senjata utama. Kota yang melawan dihancurkan, bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menakuti wilayah lain agar menyerah tanpa perlawanan. Dengan cara ini, Mongol menaklukkan wilayah yang sangat luas dengan jumlah pasukan yang relatif kecil. Namun, seperti banyak kekaisaran besar, kecepatan yang membawa kejayaan juga membawa masalah. Wilayah yang terlalu luas sulit dikendalikan. Dan setelah kematian para pemimpin besarnya, kekaisaran ini terpecah menjadi beberapa bagian. Kekaisaran Mongol runtuh bukan karena dikalahkan dalam satu perang besar, melainkan karena tidak bisa bertahan sebagai satu kesatuan. Namun, satu hal tidak bisa disangkal. Tidak ada kekuatan militer lain dalam sejarah yang menaklukkan wilayah seluas itu dalam waktu secepat itu. Dan sebelum Mongol, jauh sebelum senjata api dan kekaisaran lintas benua, dunia sudah lebih dulu mengenal satu mesin perang yang sangat terorganisir. Sebuah kekaisaran yang membangun jalan, benteng, dan tentara profesional sebagai fondasi kekuasaannya. Dan itulah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi, mesin militer dunia kuno. Sebelum ada pasukan berkuda Mongol, sebelum ada armada Spanyol yang menyeberangi samudra, sebelum Prancis mengguncang Eropa dan Inggris menguasai lautan, dunia sudah mengenal satu kekuatan yang terlihat tak terkalahkan. Kekaisaran Romawi. Romawi bukan sekedar kerajaan, tetapi mesin militer yang sangat terorganisir. Legiun Romawi dikenal karena disiplin, strategi, dan logistiknya. Mereka mampu memproyeksikan kekuatan ke seluruh wilayah Mediterania. Dalam puncak kejayaannya, Romawi menaklukkan Eropa Barat, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Kota, benteng, dan jalan dibangun untuk memperkuat kontrol dan memastikan pasukan bisa bergerak cepat di medan perang. Prestasi terbesar Romawi bukan hanya wilayah yang dikuasai, tetapi kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan selama berabad-abad. Bukan kekejaman atau jumlah pasukan, tetapi organisasi, hukum, dan strategi jangka panjang yang membuat Romawi bertahan lebih lama daripada banyak kerajaan lain. Namun, seperti semua adidaya, Romawi pun menghadapi batasnya. Terlalu luas untuk dikelola, terlalu banyak musuh, dan konflik internal perlahan melemahkan kekaisaran. Tetapi warisan Romawi tetap hidup. Jalan, benteng, militer profesional, dan konsep pemerintahan menjadi fondasi bagi semua kekuatan militer yang muncul setelahnya. Dari Romawi hingga Mongol, dari Spanyol hingga Amerika, ada satu pola yang terlihat jelas. Tidak ada adidaya yang abadi.
Setiap kekuatan muncul, mencapai puncak, dan kemudian digantikan oleh yang lebih adaptif, lebih cepat, atau lebih terorganisir. Sejarah mengajarkan satu hal penting. Kekuatan militer bukan hanya soal menaklukkan, tetapi juga tentang bertahan dan beradaptasi. Dan itulah pelajaran besar yang bisa kita ambil dari perjalanan semua adidaya militer dunia.